Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawani, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dari kelas 6 Shift 3. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dari video pembelajaran saya sebelumnya, yaitu slide 59 sampai dengan 65. Langsung saja kita mulai penjelasannya ya teman-teman. Di slide 59 ini kita akan membahas tentang analisis data. Apa sih yang dimaksud dengan analisis data? Analisis data dalam penelitian disebut juga kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Dalam kegiatan analisis data itu mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan yang terakhir, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Next, metodologi penelitian analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan statistik. Terdapat beberapa dua macam statistik. Yang pertama digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Meliputi statistik parametris, statistik non-parametris. Bisa dilihat di gambar 8.1, yaitu bermacam-macam statistik untuk analisis data. Next, di slide 62 masih membahas analisis data. Kita akan membahas statistik deskriptif dan statistik inferensial. Apa sih yang dimaksud dengan statistik deskriptif? Statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generasial. Penelitian yang dilakukan pada populasi atau tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi, bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Nah, statistik deskriptif juga itu dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskriptifkan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi, bila penelitian ingin membuat kesimpulan yang akan berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Selanjutnya masih membahas statistik deskriptif dan statistik inferensial. Termasuk dalam statistik deskriptif, antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean, atau pengukuran tendensi sentral, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan prosentase. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji signifikannya. Jadi, secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi. Tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang statistik inferensial.
Apa sih yang dimaksud dengan statistik inferensial? Statistik inferensial sering juga disebut dengan statistik induktif atau statistik probabilitas. Adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data, sampel, dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random yang disebut statistik probabilitas. Karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, sedangkan statistik non-parametris digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Sekian penjelasan dari saya yang membahas tentang slide metodologi penelitian dari slide 59 sampai dengan 65. Semoga teman-teman semua bisa mengerti apa yang saya jelaskan tadi. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.